kuartal 2 memang harus diakui kita akan minus, ya. Ini pola ini sama seperti yang dialami Cina juga. Cina di kuartal keempat 2019, ya, pada saat COVID-19 itu mulai merebak di Wuhan, belum terasa ada penurunan sedikit, tapi belum sepenuhnya. Tapi di kuartal pertama, kemudian perekonomian Cina mengalami kontraksi sebesar minus 6%. Ya. Jadi kira-kira begitu, kita di kuartal pertama tahun ini, kita tahu pertumbuhan ekonomi kita 2,97% atau sekitar 3%, sudah menurun. Tapi kan itu baru di bulan Maret kita mulai mengalami pengaruh daripada virus ini. Jadi yang kita lihat adalah sama seperti Cina tadi, kemungkinan besar memang di kuartal kedua ini kita harus akan mengalami kontraksi ekonomi yang sangat signifikan. Polanya sama seperti Cina tadi. Nah, pertanyaan adalah memang apakah di kuartal ketiga ini kita akan mengalami kontraksi ekonomi lagi? Ya, mungkin sekali kita masih saja bisa mengalami kontraksi, tetapi kalau kita lihat data-data terbaru di bulan Juni ini, sampai dengan minggu ketiga, kita mengamati secara dekat minggu per minggu, bagaimana penjualan daripada retail misalkan, bagaimana kegiatan di pasar. Kemudian juga kita juga mengamati mobilitas manusia melalui satelit NASA, kita bisa melihat atau lihat Google, kita bisa melihat aktivitas ekonomi mulai bergerak. Jadi kelihatannya di bulan Juni pertengahan mulai terjadi titik belok, ya, terjadi mulai kelihatan tanda-tanda rebound sebetulnya. Nah, tapi tanda rebound itu kita sudah sebutkan tadi di dalam suasana kontraksi, masih di negatif teritori dia. Apakah rebound itu akan mulai menguat atau tidak di kuartal ketiga? Itulah yang disebutkan akan menentukan apakah kita mengalami resesi atau tidak. Ya, kemudian kita tahu secara teknikal resesi itu di dalam definisi ekonom-ekonom adalah kalau 2 kali mengalami pertumbuhan negatif. Nah, apakah di kuartal ketiga ini nanti kita mengalami pertumbuhan negatif? Kalau pertumbuhannya negatif atau terjadi kontraksi, dikatakan seperti itu, maka kita mengalami resesi. Nah, ini menjadi tantangan buat kita, di tengah apa yang dikatakan tadi, dunia sekarang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi kita jelas nggak bisa mengandalkan global demand. Permintaan luar negeri, ekspor, lupakan dulu deh sekarang ini. Kita nggak bisa itu. Kita harus mengandalkan permintaan dalam negeri. Nah, itulah situasinya sekarang yang kita harus atasi, bagaimana kita mengandalkan permintaan dalam negeri. Nah, ada beruntungnya kita dibandingkan negara-negara yang relatif lebih terbuka dengan penduduknya yang lebih kecil. Kalau kita lihat juga proyeksi-proyeksi yang dibuat oleh IMF atau World Bank, kita relatif ya less severe. Jadi dampak ke kita itu lebih kecil, meskipun semuanya sama-sama kontraksi ya, tapi dampaknya ke kita lebih moderat dibandingkan dengan negara-negara yang sangat tergantung kepada perdagangan dunia atau jumlah penduduknya kecil. Jadi dalam hal ini sebetulnya dengan penduduk kita yang besar, ya, jumlah penduduk kita 270 juta, bayangkan dengan Singapura katakan yang hanya 5 juta, maka dengan menggerakkan permintaan dalam negeri atau ekonomi dalam negeri, kita pasti akan lebih bisa bertahan dan pasti akan lebih bisa pulih lebih cepat dibanding dengan Singapura di tengah perekonomian dunia yang melemah sekarang ini atau kontraksi sekarang ini.